Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdiri sambil kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita di sepanjang minggu. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita arahkan kepada Tuhan. Biar kita hari ini boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pertolongan kepada kita dalam ibadah yang kudus pagi hari ini datangnya daripada Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang tetap memelihara dengan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami buka dan kami peralaskan kebaktian kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kepala Gereja kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau masuk ke dalam altarnya Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu, bawa aku ke tempat yang Kau mau, bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu, bawa aku ke tempat yang Kau mau, bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu ku bawa
yang terbaik. Altarmu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdiri di altar-Mu Tuhan, di altar kudus-Mu Yesus. Kami siap untuk puji dan sembah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kurang semangat. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, kita mau angkat pujian, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan terima sukacita surga. Haleluya. Amin. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, oh, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Oh, katakan sama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada
patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Tuhan. Untuk sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Yesus. Engkau Allah yang sangat termulia, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau menyembahmu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau pujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku mau sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Yesus. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami yang hidup Yesus. Engkau ada di setiap waktu kami Tuhan. Engkau ada yang topang kami Tuhan. Dalam segala masalah kehidupan kami Tuhan. Segala beban yang kami tanggung Tuhan. Biar kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang urapi Bapa Gembala yang membagikan Tuhan. Agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Kau yang kuduskan, Kau yang sucikan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul melayani adalah tanggung jawab bersama ya. Masih ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa melayani itu hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan saja ya. Melayani itu hanya tugas dari orang-orang tertentu yang sudah ditunjuk oleh gereja untuk melayani Tuhan ya. Padahal sesungguhnya melayani Tuhan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap orang sudah dipanggil Tuhan, maka melekat di dalam dirinya yang namanya melayani Tuhan ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal itu? Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat dan kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, hari ini secara khusus kita melihat ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat yang ke-12, untuk apa saudara? Memperlengkapi orang-orang kudus. Katakan sama-sama, untuk memperlengkapi. Memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Bukan orang Jawa Tengah yang tinggal di kota Kudus, bukan. Tetapi adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang sudah mengalami dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Orang-orang kudus ini diperlengkapi dengan Tuhan tempatkan di dalam gereja 5 jabatan gereja. 5 jawatan pelayanan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, untuk memperlengkapi jemaat yang sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, yang sudah menerima penebusan darah Tuhan Yesus sehingga kita semua dikuduskan oleh Tuhan, maka kita diperlengkapi. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jemaat diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Katakan sama-sama, pekerjaan pelayanan. Untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang tergabung dalam satu tubuh Kristus, keluarga kerajaan Allah. Maka prinsip ini perlu kita pahami dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tempatkan dalam gereja, Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja 5 jabatan gereja ini. 5 jawatan pelayanan.
mulai dari rasul. Rasul itu apa? Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih khusus ya. Dalam pengertian secara khusus, rasul itu menyangkut murid Tuhan Yesus ditambah dengan Rasul Paulus yang kemudian Tuhan utus untuk menjadi utusan Injil. Untuk membawa kabar baik. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut rasul ya. Yang kita kenal di dalam perjanjian baru, mereka melakukan pergerakan untuk mendirikan gereja-gereja di beberapa tempat untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Pengertian secara khusus rasul ini bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus ditambah dengan Rasul Paulus. Tapi secara umum rasul ini juga bisa dikenakan kepada orang-orang tertentu yang diutus oleh gereja, oleh lembaga gereja untuk datang ke tempat-tempat yang belum terbuka Injil atau yang lebih kita kenal dengan tugas sebagai misionaris. Nah, tugas sebagai misionaris ini juga sama dengan jabatan atau sama dengan jawatan pelayanan sebagai rasul untuk membuka ladang-ladang pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah gereja Tuhan tempatkan yang namanya jabatan nabi. Walaupun berbeda antara nabi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nabi perjanjian lama itu melekat di dalam diri seseorang di mana seseorang dipanggil secara khusus menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat. Ya, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat, maka kemudian kita kenal ada Nabi Musa, Harun, Nabi Elia, Elisa, dan nabi-nabi yang lain yang kemudian Tuhan taruhkan pesan khusus untuk mereka sampaikan kepada umat. Nah, di perjanjian baru memang nabi seperti ini tidak akan kita lihat lagi. Tetapi fungsi jabatan pelayan nabi ini tetap ada dalam gereja. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan. Cuman yang berbeda bahwa jabatan nabi ini memang tidak melekat dalam diri seseorang. Bahkan itu menetap di dalam dirinya sampai kemudian dia meninggal. Tetapi ini cuman diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu kepada seseorang ketika Tuhan perlu harus menyampaikan pesan melalui perantaraan hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini bahkan bisa jemaat yang kemudian Tuhan taruhkan pesan untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat lainnya. Nah, kemudian di tengah gereja Tuhan tempatkan namanya penginjil. Orang yang diberi tugas khusus untuk mewartakan Injil, bahkan tidak hanya dalam komunitas-komunitas kecil, bahkan dalam pertemuan-pertemuan besar dalam ribuan umat atau jemaat. Dia dipanggil untuk mewartakan Injil, menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah. Dan kemudian jabatan yang berikut yang ditempatkan Tuhan di tengah gereja adalah gembala. Ya, gembala sama seperti saya. Tugasnya untuk memelihara domba-dombanya, untuk memimpin domba-dombanya, untuk membawa domba-dombanya semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya, dan kemudian ada pengajar. Pengajar ini juga bisa dilakukan oleh gembala, bisa dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Setiap kita yang dipanggil untuk mengajar, jemaat yang Tuhan percayakan di dalam satu gereja, itu kita menerima jabatan sebagai pengajar. Nah, 5 jabatan ini, 5 jawatan pelayanan ini Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja. Tujuannya apa? Tadi kita sudah melihat untuk memperlengkapi jemaat. Ketika jemaat diperlengkapi, mereka akan melakukan apa? Mereka akan melakukan tugas melayani. Ya, mereka akan melakukan tugas melayani. Jadi dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa melayani itu tugas siapa? Melayani itu tugas siapa? Tidak hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga masih ada orang Kristen yang berpikir ya biarkan gembala aja yang melayani. Atau orang-orang khusus di dalam gereja yang melayani. Saya jadi jemaat biasa saja. Dalam konteks gereja Tuhan, maka setiap jemaat harusnya ambil bagian di dalam melayani. Ya, ambil bagian di dalam melayani. Karena setiap kita dipanggil untuk melayani. Saudara, sering kita nyanyikan lagu melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani,
lebih sungguh. Kenapa katanya? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bahkan tidak hanya sekedar melayani, pelayanan kita pastikan adalah pelayanan yang sungguh-sungguh kita lakukan. Bukan hanya formalitas, bukan hanya rutinitas, bukan hanya kebiasaan. Tetapi melayani dalam konteks sungguh-sungguh melayani. Kenapa kita melayani? Karena dalam lagu ini bahkan di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, karena Kristus, Yesus Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Maka kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, jangan berpikir bahwa melayani Tuhan ini hanya dilakukan oleh gembala, hanya dilakukan oleh majelis, pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tetapi melayani harusnya dilakukan oleh setiap jemaat. Makanya Tuhan perlengkapi gereja dengan 5 jawatan pelayanan ini. Tujuannya untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, memperlengkapi orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus harus diperlengkapi? Karena Yesus mau orang-orang kudusnya, orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jemaat orang-orang kudus diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 dan 28 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar, katakan sama-sama ingin menjadi besar. Jadi barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia apa? Menjadi pelayannya, pelayanmu. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, firman Tuhan berkata hukumnya atau prinsipnya, hendaklah kita menjadi pelayan. Ya, siapapun kita, kalau kita ingin menjadi besar, karir kita semakin bertambah, karir kita semakin maju, usaha kita semakin maju, hidup kita semakin mengalami hal-hal yang baik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, maka harus kita menjadi pelayannya Tuhan. Ya. Karena tegas Yesus berkata, ini perkataan Yesus sendiri, barang siapa ingin menjadi besar. Ya, besar di sini bukan berarti bentuk fisik tubuh kita yang besar, tetapi menyangkut kehidupan kita dalam karir, dalam usaha, dalam apapun yang kita cita-citakan, dalam apapun yang kita ingin capai dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi besar, prinsipnya adalah harus, tetapi justru kita memberi diri untuk melayani. Yang ngerti anggukkan kepalanya. Kalau nggak ngangguk berarti nggak ngerti ya. Ya, kan prinsip itu jelas di sini. Jadi harusnya ketika kita ada di gereja, sebetulnya kita berharap untuk dilayani gereja ya tidak salah. Tapi kalau kita bicara tentang konteks apa yang menjadi keinginan Tuhan, harusnya ketika kita ditempatkan Tuhan ada dalam satu gereja, maka yang harus menjadi prinsip kita adalah bagaimana ketika saya di gereja tersebut, saya dapat melayani Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau saudara adalah pengikut Kristus, harusnya prinsip yang sama, itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak akan mendengar ada orang yang berkata, saya kecewa dengan gereja itu, saya nggak puas dengan gereja itu. Kenapa? Karena saya nggak dilayani dengan baik. Jadi ketika kita ada dalam gereja harusnya kita berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk gereja, untuk orang-orang kudus yang ada di dalamnya. Melalui melayani Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang melayani, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ada beberapa hal, ada banyak hal, tetapi 4 hal saja yang saya catat di sini. Yang pertama adalah melayani dalam pelayanan ibadah.
Ya, melayani dalam pelayanan ibadah. Pelayanan ibadah itu ada pelayanan menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemain musik. Selain memberitakan firman, ada pelayanan multimedia, ada pelayanan usher yang berada di depan sebelum jemaat masuk sudah disambut dengan sukacita. Itu adalah pelayanan-pelayanan ibadah di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Ya, di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara rindu untuk melayani pelayanan ibadah, tinggal nanti menghubungi pengurus kebaktian. Ya, kalau di kebaktian umum ada saudara Raymond, ada Marlen dan pengurus-pengurus lainnya, di mana kita bisa melibatkan diri mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Ingin menjadi besar? Mau jadi besar? Ya, asal jangan besar badannya, ya. Harus melayani, ya. Ingin menjadi besar harus melayani, ya. Kita di sini masih perlu pelayan keyboard, bass, gitar, drum, ya. Di mana kita bisa ambil bagian multimedia, yang punya keahlian khusus di bidang IT bisa bantu di multimedia. Kemudian pelayanan usher, di mana kita memberikan senyum yang terbaik untuk menyambut jemaat Tuhan yang datang. Ya, ada bentuk-bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Kalau saudara terpanggil untuk itu dan ingin memberi diri untuk melayani dalam bidang pelayanan ibadah, saudara bisa terlibat bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ada orang berkata, aduh, saya nggak bisa ada di mimbar, saya nggak bisa dilihat orang banyak. Kalau dilihat orang banyak saya jadi salah tingkah. Ya, bukan hanya salah tingkah, gemeteran katanya. Kalau ada di depan, grogi, ya apalagi jadi WL. Waduh, boro-boro ngomong, ya belum ngomong udah ini kayak ada di kutub utara, ya. Nah, kalau saudara nggak bisa berdiri di depan banyak orang untuk berbicara atau untuk melayani di mimbar, maka ada pelayanan yang nggak dilihat oleh siapapun. Ya, cuman antara saudara dan Tuhan saja. Apa itu? Yaitu pelayanan doa, menjadi pendoa. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk jemaat berkata saya nggak ada talenta, saya takut kalau berdiri di depan saya nggak bisa dilihat oleh banyak orang. Nggak ada alasan untuk itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa dilihat oleh banyak orang, kalau kita salah tingkah atau grogi berdiri di banyak orang, ada pelayanan yang justru nggak dilihat oleh siapa-siapa selain Tuhan. Yaitu pelayanan doa. Yang kita bisa lakukan di rumah kita, tutup kamar kita, pintu kamar, kemudian kita berdoa secara pribadi. Menjadi pendoa syafaat. Mendoakan gereja, mendoakan hamba-hamba Tuhan, jemaat, mendoakan bangsa negara, mendoakan hal-hal yang bukan kepentingan kita tetapi kepentingan orang banyak. Itu namanya pendoa syafaat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di gereja Rehoboth Kana dibuka kesempatan pelayanan ini. Ya. Jadi kalau ada yang nganggur harusnya di masa pandemi ini nggak ada yang nganggur. Kenapa ada pelayanan di gereja yang bisa kita lakukan, yaitu pelayanan doa. Ya, jadi jangan kita hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, yang belum punya pacar berdoa supaya punya pacar. Ya, yang belum nikah berdoa supaya bisa cepat-cepat nikah, gitu ya. Nggak salah kita berdoa untuk kepentingan pribadi, tetapi kita juga harus berdoa untuk kepentingan orang banyak. Ada pelayanan yang terbuka di gereja ini, yaitu pelayanan doa, pendoa, ya. Anak-anak muda diperlukan, ya. Karena sampai hari ini pelayanan pendoa itu masih dilakukan oleh orang tua, ya. Saya berharap ke depan ada anak-anak muda juga yang memberi diri untuk melayani menjadi pendoa syafaat, ya. Menjadi pendoa syafaat. Beri diri untuk kita melayani Tuhan. Nah, kemudian ada pelayanan lain yang bisa kita lakukan, mungkin udah bosen saudara dengarnya, yaitu bersaksi. Ya. Bagaimana kita menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, atau bagi mereka yang belum berakar kuat di dalam Tuhan, yang baru sebatas menjadi orang Kristen KTP saja. Belum menjadi orang Kristen sungguhan.
Nah, tugas kita adalah menyampaikan kesaksian. Kalau kita bicara tentang bersaksi, kalau kita hubungkan dengan konteks pengadilan, di pengadilan itu ada saksi, ada pengacara, ada jaksa, kemudian ada hakim. Saksi boleh nggak jadi pengacara? Ya, untuk supaya masalahnya terkuak, kasusnya terkuak, kebenarannya terbukti, saksi nggak perlu harus jadi pengacara, karena itu sudah ada tugas khusus, yaitu pengacara. Saksi nggak perlu menuntut terdakwa, karena ada tugas jaksa untuk melakukan penuntutan. Saksi tidak perlu mengambil keputusan, oh orang itu salah, orang itu benar. Karena ada hakim yang harus mengambil keputusan itu. Tugas saksi itu bersaksi saja. Bersaksi artinya bercerita tentang apa yang dia tahu dan apa yang dia lihat tentang kasus itu. Ya, sekali lagi bercerita tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu tentang kasus itu tugas bersaksi. Maka beberapa kali saya sudah katakan kalau kita bicara tentang bersaksi, bersaksi itu sama dengan bercerita. Ya, ngerumpi tapi ngerumpi rohani. Yang diomongin adalah Tuhan Yesus Kristus, karyanya dalam menyelamatkan saudara. Bagaimana dia menolong saudara, bagaimana dia menjaga, melindungi selama masa pandemi ini kita dipelihara oleh Tuhan. Itu kesaksian-kesaksian yang kita bisa sampaikan pada orang-orang membutuhkan kesaksian itu. Kalau saudara melihat gambar ini, ada samar-samar di belakang itu tangan yang meminta pertolongan karena dia mau tenggelam. Di luar sana ada banyak orang kondisi rohaninya seperti itu, ya. Kondisi rohaninya seperti itu. Saya sempat ketemu beberapa hari yang lalu dengan seseorang yang kemudian membuka pelayanan, justru melayani dengan membuka layanan telepon, ya, mulai dari jam 10 sampai subuh, sampai jam 4 pagi atau jam 5 pagi, ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena ternyata dia temukan banyak orang sekarang yang ingin bunuh diri. Dan setelah mereka membuka pelayanan itu, ternyata banyak orang yang menelpon di tengah malam, mereka nggak bisa tidur. Bahkan ada orang-orang yang sudah ingin bunuh diri. Mereka butuh pertolongan. Ya, ada orang mulai putus asa di luar sana. Kita yang punya harapan, kita yang bisa masih optimis karena kita tahu ada Tuhan, mari datangi mereka, ceritakan tentang Yesus yang saudara percayai, yang memberikan saudara kekuatan sampai hari ini untuk tetap bertahan. Datangi mereka, kasih mereka kekuatan. Ceritakan tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Mari kita memberi diri untuk melakukan pelayanan ini karena dunia sedang membutuhkan itu. Anak-anak muda, saya berharap saudara bangkit untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini. Bagi orang-orang di luar sana, bagi anak-anak muda di luar sana yang mungkin sedang bingung, sedang goyah. Karena mereka melihat rasanya nggak ada masa depan. Ya, nggak ada masa depan. Ya, di depan kita banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi saya percaya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, rancangan Tuhan jelas adalah rancangan yang penuh harapan, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Mari datangi, kemudian ceritakan tentang Yesus. Dan kemudian yang keempat yang saya catat di sini dari sekian banyak pelayanan yang bisa kita lakukan adalah bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara berkata, aduh saya kayaknya risih kalau saya ngomong tentang hal-hal yang rohani kepada teman saya. Ya, ujuk-ujuk nanti dia pikir kamu udah jadi pendeta. Atau malah kita digodain sama dia, mau jadi pendeta, kok tiba-tiba ngomongin hal-hal yang rohani, selama ini nggak pernah gitu. Nah, kalau saudara merasa risih untuk cerita kepada teman atau kepada orang yang mungkin selama ini bergaul dengan kita, yang dapat saudara lakukan adalah nggak usah ngomong apa-apa, cuman bilang yuk datang ke gereja yuk. Bawa dia ke gereja, biarkan hamba-hamba Tuhan dari mimbar ini akan menyampaikan itu kepada dia. Jadi saudara cuma menjadi fasilitator yang nganter dia ke gereja. Nggak usah ngomong kalau saudara malu bercerita tentang hal-hal yang rohani karena sudah biasa dengan dia. Biasanya kalau temen ya, tiba-tiba kita ngomong tentang yang rohani,
biasanya langsung di bahasa Alkitabnya dicemooh ya. Diejek ya. Kamu kayak pendeta aja gitu ya. Sehingga kadang-kala kita ke teman sungkan untuk cerita tentang hal-hal yang rohani. Padahal saatnya untuk kita jangan sungkan-sungkan, namanya bercerita tentang, namanya menyampaikan sesuatu yang rohani, yang bisa membangun iman, yang bisa membawa dia datang kepada Tuhan Yesus, jangan ditahan-tahan. Nah, kalau misalnya yang paling terjelek, saudara tetap sungkan untuk melakukan, untuk ngomong ke dia, ada solusi lain. Gak usah ngomong apa-apa, tapi bawa dia ke gereja. Amin. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan ternyata nggak ada yang nggak bisa kita lakukan kalau kita bicara tentang melayani Tuhan. Kalau kita mentok di sini ada jalan lain yang bisa kita lakukan. Yang nggak bisa ngomong ke depan, yang nggak bisa dilihat orang, ada pelayanan yang nggak dilihat oleh siapa-siapa. Kalau kita nggak bisa ngomong sungkan, ngomong ke teman kita, nggak usah ngomong apa-apa, bawa aja dia ke gereja, biarkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan itu kepada dia. Intinya, tidak ada pelayanan yang tidak bisa kita lakukan. Semua kita terpanggil untuk melayani. Tuhan Yesus jelas berkata, jikalau engkau ingin menjadi besar, hendaklah engkau menjadi pelayan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sambil kita akan siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima perjamuan kudus, roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelumnya saya ingin mencek kepada saudara, apakah semuanya sudah mendapatkan anggur dan roti? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan. Semua sudah? Ya. Caranya mudah. Sebelum saudara makan, saudara boleh baca dulu apa yang tertulis di situ, boleh. Kebetulan hostia yang ini ada tulisannya. Ya. Nanti kemudian saudara akan buka ini 2 kali. Jadi ada 2 bukaan di sini. Ada yang tanda panah ke bawah itu nanti membuka anggur, ya. Kemudian ada yang bukaan di atasnya itu untuk membuka hosti atau membuka rotinya, ya. Jadi supaya saudara tidak akan bingung nanti ketika kita akan mulai dalam perjamuan kudus tersebut. Ya, kalau semua sudah siap, amin. Sambil kita nyanyikan lagu Tak Terukur Kasih-Mu Yesus, saudara boleh ambil rotinya dulu, saudara boleh buka bagian atasnya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sambil kita nyanyikan lagu salibnya.
salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, oh salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan, Saudara, sebelum saudara makan, di tangan saudara ada hosti atau ada roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan buat kita semua. Tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib karena dia menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Tubuh Tuhan Yesus yang membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Sehingga dia memberikan tubuhnya untuk dianiaya, untuk dihancurkan demi keselamatan kita semua. Mari bersyukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menggantikan hukuman yang harusnya kita yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu, tubuh yang sudah menggantikan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami semua. Haleluya. Dan saat ini sudah dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan selanjutnya kita pegang cawan sambil kita buka sebelumnya. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke hadapan hadirat Tuhan. Sambil kita kembali nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hidupku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, di tangan saudara ada cawan yang berisi anggur. Anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Darah yang sudah membersihkan kita dari kotoran dosa.
Darah yang boleh menyucikan kita dan melayakkan kita untuk kita ada di hadapan Tuhan saat ini. Darah Tuhan Yesus yang boleh membersihkan kita dari kotoran dosa sehingga kita layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Darah itu yang tercurah dari kepala sampai ke ujung kaki Tuhan Yesus. Darah itu tercurah buat kita semua karena Dia mengasihi, mencintai kita semua. Mari bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu sudah memberikan pengampunan untuk kami, membersihkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebelum saudara minum, saudara dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan dan anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kembali nyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus. Kami kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus, untuk keselamatan yang Dia boleh anugerahkan dalam hidup kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan bersama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu buat kami, untuk kasih yang Kau sudah buktikan di kayu salib. Haleluya, glory. Mari bersyukur untuk karya Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Kami terima janji firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus
oleh darah Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kita telah sembuh. Apakah itu penyakit secara fisik, penyakit dalam hal yang lain dari kehidupan kita hari ini, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita semua. Haleluya, haleluya. Apapun persoalan, apapun kerinduan, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada hal yang penting yang jangan sampai kendor kita lakukan, yaitu menerapkan secara disiplin protokol kesehatan, karena ini membantu kita terhindar dari penularan virus corona sampai 80% katanya. Ya, ketika kita disiplin dengan 3 protokol, 3M protokol kesehatan ini ya. Jadi di gereja kita juga saya tetap berharap pengurus gereja tetap mempertahankan ini kedisiplinan kita dalam protokol kesehatan. Setelah pulang saudara ada sanitizer yang saudara bisa dapatkan nanti oleh petugas, akan disemprotkan ke tangan saudara sebelum saudara keluar dari tempat ini ya. Jadi itu diupayakan untuk tetap dilaksanakan sekali lagi, karena itu katanya mempengaruhi sampai 80% penularan terhadap kita atau kepada seseorang ya. Kemudian yang kedua, kami akan coba upayakan seperti beberapa minggu yang lalu, beberapa minggu sebelumnya untuk video ibadah online itu tayang pada pukul 13 ya. Tapi kalau beberapa 2 minggu ini ada terkendala dengan sinyal dan hal-hal lain secara teknis, sehingga akhirnya diundur menjadi jam 5 sore ya. Tapi hari ini coba kami akan upayakan untuk tayang di pukul 13. Tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa ibadah secara onsite di tempat ini, untuk mereka bisa mengikuti ibadah secara online ya. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Mari kembali kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Biar kiranya pimpinan penyertaan Tuhan Engkau kembali nyatakan. Biar dalam segala sesuatu yang dikerjakan umat-Mu Engkau boleh buat berhasil sebagaimana janji Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap uluran tangan umat Tuhan melalui persembahan mereka. Tuhan menilik dari surga dan Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu atas umat Tuhan yang dengan sukacita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap di langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap usaha pekerjaan mereka, atas pribadi,
keluarga, bahkan apapun yang mereka cita-citakan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, siap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan yang akan membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan memimpin menyertai dalam perjalanan. Tuhan tibakan di rumah masing-masing dengan selamat dan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara.